Bersama saya Putri Ayu Ningtyas dan juga ada narasumber Pak Haryono, mantan Hakim Konstitusi, dan juga Mas Philip Surmonte, seorang pengamat politik. Pemirsa, massa masih berkumpul di seputaran gedung Mahkamah Konstitusi meskipun tidak langsung berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Massa saat ini berusaha terus memasuki wilayah steril di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kami ajak Anda bergabung dengan Yasir Nenek Ama saat ini berada di lokasi. Yasir, seperti apa suasananya? Ya Putri, di sebelah kanan saya ini adalah barisan dari aparat kepolisian yang telah menggunakan seragam ataupun perlengkapan pengamanan lengkap untuk mengantisipasi massa dari tim Prabowo Hatta yang sejak tadi masih terus berusaha untuk masuk ke area steril dari Jalan Medan Merdeka Barat ini. Dan memang berbicara soal pengamanan, ada sekitar 20.000 aparat kepolisian yang diterjunkan yang berasal dari 10 Polda, dan memang fokus pengamanan dari 20.000 personil ini tak hanya di area sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, namun di beberapa titik yang dijadikan sebagai konsentrasi massa. Salah satunya adalah di bundaran Patung Kuda ini. Dan memang tadi beberapa saat yang lalu massa dari Prabowo Hatta masih terus berusaha untuk masuk ataupun mendobrak pagar berduri yang telah dipasang oleh aparat kepolisian ini. Mereka meminta agar pihak kepolisian mengizinkan massa dari Prabowo Hatta ini bisa masuk ke dalam dengan jarak 100 ataupun 150 meter. Namun pihak kepolisian tetap menjaga area steril ini dan meminta agar massa tidak berusaha untuk masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat ini dan tetap melakukan orasi mereka dengan damai di area bundaran Patung Kuda. Dan sejak tadi mereka terus menyampaikan orasi-orasi mereka, dan beberapa poinnya adalah mereka berharap agar tim Prabowo Hatta bisa memenangkan permohonan yang telah mereka ajukan di PHPU yang rencananya akan diumumkan ataupun sidang putusannya akan digelar di gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 2 siang nanti. Putri, massa dari Prabowo Hatta di depan bundaran Patung Kuda ini masih terus berusaha untuk menerobos pagar ataupun pagar jeruji, maksud saya pagar berduri yang telah dipasang oleh aparat kepolisian ini, dan pihak kepolisian pun telah berjaga untuk mengantisipasi massa agar tidak bisa menerobos pagar berduri yang telah dipasang. Dan tadi juga telah disampaikan ataupun kami sempat berbincang dengan Kapolres Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa negosiasi adalah langkah pertama yang akan terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menghimbau para massa dari tim Prabowo Hatta ini agar tidak menerobos pagar berduri dari yang telah dipasang oleh aparat kepolisian ini dan tetap melakukan unjuk rasa mereka dengan damai sehingga tidak timbul bentrok ataupun tidak timbul hal-hal yang diinginkan. Dan saat ini aparat kepolisian pun sudah berjaga-jaga karena tim dari Prabowo Hatta pun masih terus berusaha untuk menerobos pagar berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian. Kembali ke studio, Putri. Terima kasih Yasir Nenek Ama dari bundaran Patung Kuda, tidak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi. Saya ke Pak Haryono sekarang. Pak Haryono, tadi sempat jeda, dan pertanyaan saya terkait dengan yang saat ini disiapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Tekanannya mungkin juga didengar. Bisa sampai informasi itu didapatkan oleh Hakim tidak? Bahwa di luar ada tekanan seperti ini? Kalau pengalaman saya tidak kelihatan sama sekali. Di luar itu ada apa, karena kita dibatasi satu gedung ya, dan gedungnya tertutup, dan itu tidak ada alat yang memungkinkan kita untuk lihat luar, dan saya kira memang harus seperti itu. Jangan sampai hakim ini kemudian memutus karena takut yang apa di luar terjadi. Oleh karena itu ya memang steril ya. Dan kalau toh sekarang melakukan satu gerakan, saya kira yang maksudnya untuk mempengaruhi hakim, saya kira sudah terlambat.
Itu kan sekarang RPH itu kan belum, tidak berarti bahwa putusannya baru diputus sekarang. Mungkin bisa mengkoreksi dan lain sebagainya. Tapi putusannya kalau baru diambil sekarang satu hal yang sangat risiko sekali, sangat riskan sekali. Karena sidang akan dimulai sekitar 15 sidang dimulai menit ya? Pada saat Mahkamah Konstitusi membacakan tuh naskah sudah lengkap, begitu selesai diketok palu, lalu mereka juga harus menyampaikan. Sangat riskan kalau itu baru rapat untuk memutuskan isi putusan. Saya percaya bahwa isi putusan sudah diambil jauh sebelumnya, paling tidak itu minimal tadi malam. Tadi malam minimal ya, okay. Sudah ditulis sekalian. Oleh karena itu kalau pressure-pressurenya sekarang dimaksud untuk mempengaruhi putusan, saya kira sudah tidak waktunya lagi karena sudah selesai. Baik, dan pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Breaking News Putusan Akhir Pilpres.